Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik guna untuk memenuhi tugas pendidikan guru penggerak modul 2.3. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ritanti Swastika dari UPT SD Negeri Sidorejo 2 Toko, calon guru penggerak angkatan 11. Saya akan berperan sebagai observer. Di sebelah kanan saya ada Bu Ganis sebagai coach dan di sebelah kiri saya ada Bu Lina sebagai coaching. Selanjutnya saya akan melakukan pengamatan terhadap ibu berdua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ganis. Waalaikumsalam Bu Tanti. Selamat siang, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Tanti. Alhamdulillah kabar saya baik dan selalu bahagia Bu. Bagaimana dengan kondisi Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu Ganis. Oh ya, saya dengar hari ini Ibu akan melakukan coaching bersama rekannya ya Bu ya. Apakah benar demikian? Ya Bu Tanti, benar. Bahwasanya rencananya setelah ini nanti saya akan melakukan coaching bersama dengan teman saya. Tadi beliau juga sudah mengatakan kepada saya kalau beliau ingin curhat tentang masalah yang sedang dihadapinya Bu. Baiklah Bu Ganis, saya di sini nanti akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu Tanti, dengan senang hati saya bersedia karena dengan observasi yang dilakukan Bu Tanti dapat membantu saya dalam mengembangkan keterampilan coaching saya. Baik Bu Ganis, kalau begitu sebelum kita mulai coaching, kita diskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk mengamati dan menilai proses coaching ini, di mana dalam melakukan coaching ini Ibu menggunakan rubrik penilaian seperti apa, apakah sudah sesuai dalam menggunakan alat kita atau belum, dan bagaimana Bu Ganis nanti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching. Dan bagaimana coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Ganis. Nanti jangan lupa ya Bu, saat proses pelaksanaan coaching ini Ibu juga menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Tanti, nanti akan saya maksimalkan potensi coaching yang saya miliki Bu. Baik Bu Ganis, berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Ganis. Yang pertama, mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin itu Bu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Baik Bu Tanti, untuk praktek coaching yang sudah saya laksanakan kemarin, perasaan saya yaitu tentunya nervous Bu. Saya merasa deg-degan karena itu merupakan pengalaman pertama saya dalam melakukan coaching, sehingga saya itu belum terbiasa dengan alur ceritanya. Mengingat dalam melaksanakan coaching kita harus sesuai nih Bu alur ceritanya. Ya baik Bu Ganis, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu. Nah, semoga untuk kegiatan kali ini proses coaching nanti bisa berjalan dengan lancar. Ya Bu Tanti, terima kasih. Mohon bimbingan dan juga dukungannya selalu ya Bu. Ya, baik pasti itu Bu. Untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira ya Bu ya, masih kurang yakin yang bagian mana ya Bu Ganis? Kalau kompetensi tadi menurut saya yang saya merasa masih kurang itu guys, saya belum yakin itu ada di bagian presence atau kehadiran penuh. Karena dalam melakukan coaching kita kan harus hadir secara penuh. Kemudian harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Kalau kita kurang fokus,
otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coaching, dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching dapat menyampaikan keluh kesahnya secara terang-terangan seperti itu, Bu. Ya, baik Bu. Jadi Ibu merasa bahwa di bagian present ini yang akan perlu dikembangkan oleh Bu Ganis. Ya, Bu Tanti, seperti itu. Baik Bu, terakhir nih, apa yang Ibu inginkan dari praktek coaching kali ini? Yang pasti yang saya harapkan dari praktek coaching hari ini yaitu saya dapat membimbing Kuci untuk bisa mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Selain itu, Kuci juga bisa memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya sehingga bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi, Bu. Baik Bu Ganis, semoga praktik coaching ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching. Saya sebagai observer akan mengamati coaching yang dilakukan oleh Ibu sesuai dengan rubrik yang telah kita diskusikan bersama. Dan tentunya pada bagian present, apakah nanti akan biasa saja atau justru bisa meningkat lebih baik? Silakan untuk dilanjutkan, Bu Ganis. Baik, Bu Tanti, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, semoga kegiatan kita hari ini bisa berjalan lancar dan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan, Bu. Amin. Assalamualaikum, Bu Ganis. Waalaikumsalam, Bu Lina. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah, Bu. Hari ini saya sehat dan bahagia. Bagaimana kabarnya Bu Lina? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Bu Ganis, bolehkah siang ini saya meminta waktunya sebentar Bu? Baik, Bu Lina, dengan senang hati. Siang ini kebetulan saya tidak ada acara, jadi silakan jika ingin ngobrol dengan saya. Iya Bu Ganis, terima kasih sebelumnya. Begini Bu, saya itu mau bercerita tentang kejadian saya tadi pagi. Baik Bu, apa yang terjadi kira-kira Bu? Jadi seperti ini Bu, tadi pagi itu saya kan mendapat jadwal supervisi dari kepala sekolah. Nah pada saat supervisi itu memang saya pembelajarannya itu tidak memakai buku tes, dan di tengah-tengah supervisi tiba-tiba kepala sekolah saya itu keluar gitu Bu. Mungkin apa memang karena saya tidak menggunakan buku tes seperti itu Bu. Baik Bu Lina, coba sekarang kita gali lebih dalam lagi ya Bu ya. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 itu kemampuan pengelolaan kelas dan kesiapan belajar siswa itu ada di angka berapa menurut Bu Lina? Menurut saya itu masih berada di skala 7 Bu Ganis, karena saya itu masih perlu banyak belajar tentang pengelolaan kelas serta kesiapan belajar siswa. Baik Bu Lina, coba sekarang Ibu ceritakan lebih detailnya seperti apa kejadian yang sudah Bu Lina alami tadi sehingga Bu Lina merasa bahwa Bu Lina itu membuat kepala sekolah tersebut tersinggung. Begini Bu, awalnya itu pada saat saya melakukan observasi kepala sekolah seperti biasa duduk di belakang dan saya mengajar di depan. Nah pada saat pengamatan kepala sekolah itu mengamati jika anak-anak itu memang tidak menggunakan buku teks, karena saya itu mengajarnya memanfaatkan sumber belajar yang lainnya seperti YouTube ataupun media yang lainnya. Nah kemudian pada saat itu saya itu diingatkan sama kepala sekolah saya, beliau menyampaikan bahwa mengapa kok pembelajarannya itu tidak menggunakan buku teks. Kemudian saya menyampaikan jika meskipun saya tidak memakai buku teks, saya itu tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks itu saya tetap bisa mengajar. Namun kepala sekolah saya sedikit tersinggung setelah saya menjelaskan seperti itu. Beliau langsung keluar kelas seperti itu Bu.
Bu. Jadi pembelajaran belum selesai, kepala sekolah saya sudah keluar kelas. Baik. Jadi kepala sekolah ibu itu keluar ketika jam supervisi belum habis, seperti itu ya Bu ya. Ya. Baik Bu Lina, dengan pembelajaran ibu yang tidak menggunakan buku teks tadi, kira-kira adakah hambatan yang menyebabkan Bu Lina itu tidak menggunakan buku teks sehingga Bu Lina memilih menggunakan media lain selain buku teks? Karena saya itu sudah terbiasa untuk tidak menggunakan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan itu sudah saya kuasai karena saya di kelas ini pun sudah beberapa tahun. Jadi untuk materinya ya memang sudah seperti itu saja karena zaman sekarang itu kan anak-anak untuk pembelajaran lebih tertarik pada video ataupun gambar. Jadi saya memanfaatkan media itu untuk memberikan materi kepada siswa. Baik Bu Lina, karena tadi sudah terbiasa dan tentunya ada alasan lain yang Bu Lina tangkap terkait dengan apa kelebihan yang dirasakan Bu Lina saat tidak menggunakan buku teks sehingga Bu Lina itu lebih nyaman ketika tidak menggunakan buku teks dibanding dengan menggunakan buku teks. Jadi seperti ini Bu, pada saat menggunakan buku teks itu kan saya jadi hanya terpaku pada materi yang ada di buku teks tersebut. Kalau menggunakan media yang saya pilih sendiri, itu saya merasa lebih bebas dalam penyampaian materi. Dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari kurikulum sekarang kita Merdeka Belajar. Karena kan guru itu juga diberi kebebasan untuk menyampaikan materi yang diajarkan dari berbagai sumber. Baik Bu Lina, itu alasan Bu Lina mengapa tidak menggunakan buku teks ketika mengajar. Kalau boleh tahu Bu Lina, pada saat mengajar Bu Lina itu menggunakan sumber belajar apa saja sehingga dapat mendukung dalam tercapaian tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran itu anak-anak itu lebih tertarik melihat video animasi Bu. Jadi saya menggunakan sumber belajarnya itu dari YouTube. Saya ambil video-video yang menarik untuk kelas saya. Jadi dengan melihat video anak-anak itu bisa lebih memahami pembelajarannya karena kan banyak gambar, banyak animasi seperti kartun seperti itu. Jadi materinya masih bisa terserap oleh anak. Baik Bu Lina, jawaban yang luar biasa sekali ya, karena sekarang ini bisa kita temukan banyak sumber media. Nah sekarang menurut Bu Lina, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali itu penggunaan buku teks itu sebenarnya tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran dan pengayaan literasi siswa. Memang sebenarnya ada plus minusnya. Kalau kita menggunakan buku teks, anak-anak itu literasinya jadi bertambah. Kalau hanya menggunakan video itu kan hanya melihat saja seperti itu Bu. Ya Bu Lina, semua itu memang bisa kita jadikan sebagai sumber belajar ya, karena mengingat banyak hal yang kita temukan di lingkungan kita. Kita bisa menemukan sumber belajar seperti yang Bu Lina gunakan tadi, entah itu video ataupun gambar-gambar yang menarik perhatian murid kita. Nah, Bu Lina, jadi sekarang rencana Bu Lina untuk menyelesaikan masalah itu apa? Jadi rencana pertama yang akan saya lakukan yaitu menghadap kepala sekolah dulu untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya itu telah membuat kecewa beliau. Bahwa tadi pagi pada saat supervisi saya itu tidak menggunakan buku teks sebagai referensi murid-murid. Baik Bu Lina, itu adalah langkah yang tepat yang bisa dilakukan Kemudian apa rencana Bu Lina yang akan disampaikan ketika Bu Lina menghadap kepala sekolah? Saya akan mengatakan bahwa saya itu mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran dengan tujuan
supaya murid-murid itu dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, karena tidak hanya satu sumber saja, tapi menggunakan berbagai sumber. Kebetulan pada saat supervisi tadi saya menggunakan video dari YouTube seperti itu. Bagus sekali Bu Lina rencananya, mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan Bu Lina bisa terlaksana dengan baik Bu. Kalau boleh tahu nih Bu, kira-kira rencananya Bu Lina kapan nih akan menghadap ke kepala sekolah? Saya akan melakukan itu secepatnya Bu, karena takut nanti beliau lebih tersinggung lagi. Baik Bu Lina, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Nah sekarang setelah Bu Lina mempunyai rencana seperti itu, komitmen apa sih yang Bu Lina ambil terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya lebih senang dalam kegiatan mengeksplor materi tanpa ada unsur paksaan, serta akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Seperti itu Bu. Wah, bagus sekali Bu Lina. Saya sangat mendukung rencana Bu Lina. Mudah-mudahan semua bisa berjalan sesuai harapan ya Bu. Amin. Terima kasih Bu Ganis atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh seluruh murid kita. Amin. Tidak terasa nih Bu Lina, kita sudah berada di akhir obrolan kita. Apa sih yang Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Baik, jadi dari obrolan kita hari ini saya merasa menemukan solusi dan dapat menggali potensi serta kepercayaan diri saya betul. Ya Bu, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi solusi bagi Bu Lina ya. Nah sekarang setelah Ibu bercerita dan sudah bisa menyusun rencana aksinya, bagaimana perasaan Bu Lina? Perasaan saya setelah ngobrol ini tadi pastinya lega Bu, karena tadi saya seperti mendapat teguran dari kepala sekolah yang kepala sekolah itu seperti tersinggung pada saat observasi keluar pada saat selesai observasinya. Sekarang jadi lebih tenang, lebih lega perasaan saya. Baik Bu Lina, mungkin masih ada yang mau disampaikan Bu Lina? Mungkin sudah cukup Bu Ganis. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang telah disempatkan untuk saya, dan juga saran serta masukan yang telah Bu Ganis berikan. Untuk itu saya pamit dulu ya Bu Ganis. Sekali lagi terima kasih. Saya mau izin ke kantor dulu. Ya Bu Lina, semoga rencana Bu Lina bisa berjalan lancar dan masalah yang dihadapi Bu Lina dapat selesai. Amin. Permisi Bu Ganis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lina. Alhamdulillah, proses coaching kali ini sudah selesai. Kita beri applause untuk kegiatan praktek coaching kali ini. Ibu Ganis dan Ibu Lina sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat ada alutsista dalam percakapan, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Ibu lakukan, khususnya pada Ibu Ganis sebagai coach ya. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi ini Bu? Baik Bu Tanti, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas pengamatan yang telah dilakukan. Jadi menurut saya indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana Uci dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahannya. Selain itu, Uci juga dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Ya, baik Ganis. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya
dan kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukan dengan baik, karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktek coaching ini dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan maksimal. Ya Bu, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching kepada rekan-rekan yang lainnya Bu. Terima kasih Bu Gani selaku coach dan Bu Lina sebagai coaching atas praktek coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dan permasalahan dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Mungkin ada yang masih ingin disampaikan atau ditanyakan, Bu Ganis? Saya kira sudah cukup Bu Tanti. Baiklah, kalau sudah cukup diskusi ini kita tutup sampai di sini, karena saya juga akan melanjutkan kegiatan yang lain. Terima kasih untuk semuanya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.